Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwasanya pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersama berkumpul di ruangan SD 1 Sukabaja dalam rangka diseminasi yang akan disampaikan nanti oleh calon guru penggerak yaitu Pak Aliansyah. Mudah-mudahan setelah acara ini kita semua bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil contohnya, kemudian bisa mempraktekkan di kelas kita masing-masing. Untuk itu mari kita ikuti acara ini dari awal hingga akhir dan mudah-mudahan tidak ada halangan sesuatu apapun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sedikit sambutannya. Acara berikutnya yaitu kegiatan inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Aliansyah. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.1 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukabanjar, Bapak Suratman SPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, yang sudah memfasilitasi sehingga acara ini alhamdulillah bisa terlaksana. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir, yang seharusnya Bapak Ibu sudah pulang tapi meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar tentang budaya positif. Ini juga berkaitan untuk kemajuan sekolah kita. Baiklah, sebelum saya mulai diseminasinya, di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu.
nama saya Aliansa dari SD Negeri 1 Sukabanjar. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Tujuan diadakan diseminasi budaya positif ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama sudah menjadi bagian dari tugas kita untuk melakukan aksi nyata bagaimana caranya budaya positif itu dilakukan secara rutin di sekolahan kita. Dan yang kedua yaitu di sini Bapak Ibu, budaya positif ini saya pelajari selama 2 minggu. Artinya di sini saya ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu, terus bagaimana sih supaya anak itu merasa aman, nyaman, dan selamat selama dia berada di sekolah. Dan yang ketiga, harapan saya Bapak Ibu, setelah diseminasi ini kita bisa berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolahan kita. Oke, mungkin itu aja Bu tujuannya. Kita akan lanjut ke materinya ya Bu ya, untuk mempersingkat waktu. Ya, ini Bu Aliansa dari 1 Sukabanjar, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tanggamus. Sebelum ke budaya positif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pendidikan Bu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan anak. Jadi Bu, ini sangat berkaitan dengan untuk mencapai tujuan pendidikan, untuk mencapai budaya positif, kita harus melihat dulu tujuan pendidikan ini seperti apa Bu. Di sini ada kata-kata menuntun. Kira-kira apa Bapak Ibu menuntun? Membimbing. Terus apa lagi Bu? Pak Ajis, menuntun apa Pak? Berjalan bersama ya Bu. Artinya menuntun itu Bu, dari sini sudah kita lihat ya Bu ya, anak itu sudah ada sejak lahir, itu sudah ada dasarnya Bu. Kita tidak bisa merubah dasar anaknya, hanya kita bisa menuntunnya, mengarahkannya. Seperti contohnya Bu, anak-anak itu sudah mempunyai bakat, sudah mempunyai cita-cita. Anak ini mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter. Kita hanya bisa mengarahkannya dan menuntunnya untuk menjadi dokter yang seperti apa. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara ibaratkan pendidikan itu seperti sebuah lahan pertanian. Jadi sawah itu diibaratkan seperti sekolahnya, terus benih itu diibaratkan seperti muridnya, dan guru diibaratkan adalah sebagai petaninya. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau lahannya ini sudah subur, kita tanami dengan benih, tapi tidak dirawat oleh petaninya, kira-kira apa yang akan terjadi dengan benih tersebut Ibu? Akan tumbuh apa tidak Bu? Tidak tumbuh ya Bu. Kalau belum tumbuh mungkin tidak subur ya Bu ya. Seperti itulah Bu, sama dengan anak-anak murid kita Bu. Kita yang mengarahkan. Mereka sudah mempunyai dasarnya, situ kita menuntunnya Bu, mengarahkannya untuk mereka mempunyai karakter yang baik, yang berprofil Pancasila itu. Oke? Kita lanjut ya Bu. Kita akan masuk ke materi inti, yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sekolah kita sudah sering ya Bu ya kita lakukan budaya positif ini. Seperti contohnya anak datang cium tangan, terus berbaris, doa sebelum dimulai pelajaran. Itu ya Bu ya. Mungkin di sini saya akan lebih perjelas lagi konsep-konsep dari budaya positif. Jadi konsep budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif,
Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ketujuh konsep ini Bapak Ibu yang kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya masuk guru penggerak, saya mengajar sesuai dengan keinginan saya. Setelah saya belajar tentang budaya positif Bapak Ibu, ternyata ada 7 konsep ini ada yang menyentuh saya, Bu. Oh, ternyata saya kurang tepat nih dalam mengajar. Oh, seharusnya saya seperti ini. Seharusnya saya tidak menghukum anak. Seharusnya saya seperti ini. Begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu sama Bu. Oh, seperti ini nih yang harus kita lakukan. Gitu ya Bu. Oke Bu, kita masuk ke konsep pertama. Sebelum konsep pertama, saya ada pertanyaan Bu. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bu? Setuju, tergantung hukumannya tadi Pak. Hukumannya yang seperti apa dulu? Setuju, tergantung hukumannya yang seperti apa. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Kenapa Bu setuju? Karena di situ kita memberikan hukuman, tapi hukuman itu bermanfaat bagi anak. Oke, yang terakhir Bu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga ya Bu ya. Nanti kita akan jawab di 7 konsep ini Bu. Oh, saya setuju dengan adanya hukuman, tapi di sini kita akan jawab Bu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin dapat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi Bu, jadi siswa itu guru Bu yang mengkontrolnya. Bagaimana anak didik kita supaya mereka di sekolah ini Bu merasa aman, nyaman, berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kontrolnya ada di kita Bu sebagai guru. Jadi Bu ada simulasi atau dia permainan kepalan tangan Bu. Saya minta nanti salah satu mempraktekkan Ibu Neri sama Ibu Ria ya Bu ya. Ini Bu, Ibu Neri mengepalkan tangannya Bu. Coba Bu minta tolong dikepalkan tangannya ke Ibu Ria. Nah Ibu Ria nanti Bu. Ini Ibu Ria, ini di dalamnya ada sesuatu yang sangat rahasia atau sangat berharga. Cuman bagaimana cara Ibu biar, karena kan Ibu penasaran nih, ada apa sih di dalamnya? Bagaimana cara Ibu untuk membukanya? Coba. Coba apa yang Ibu lakukan? Ibu merayukan atau menghardiknya atau menggelitiknya ke segala macam Bu, sehingga harus terbuka. Kira-kira apa ini ya isinya ya? Bisa nggak? Saya lihat tidak ya? Kira-kira Ibu Neri mau buka atau enggak? Enggak. Artinya Bapak Ibu kita kembali ke sini. Kalau Ibu Neri tidak mau membukanya, artinya Ibu Neri teguh dengan pendiriannya. Tapi kalau Ibu Neri ingin membukanya, berarti Ibu Neri ini bersedia dikontrol oleh orang lain Bu. Artinya seperti itu ya. Kalau dia tidak ingin membukanya, berarti Ibu ini nggak mau loh dirinya dikontrol orang. Seperti kalau mau dibukanya, oh berarti mau dikontrol sama Ibu Ria. Artinya seperti itu anak-anak kita Bu sekarang Bu. Kita anak melakukan kesalahan, terus kita meminta anak itu untuk meminta maaf, sedangkan anak itu belum mau loh Bu, belum nerima. Bukan saya loh yang salah. Artinya kita yang mengontrol anak itu. Seharusnya tidak seperti itu Bu. Kita harus mengikuti apa kemauan anak. Jangan sampai kita itu mengontrol guru, mengontrol murid yang sepenuhnya Bu. Setelah itu perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid yang tadi ya Bu ya. Kepalan tangan itu salah satu contohnya
kalau guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti ini Bu contohnya. Anak-anak siapa yang bisa menjawab nanti Bapak kasih hadiah. Emang kalau dia bisa menjawab dia dikasih hadiah, bagaimana Bu dengan perasaan teman-teman yang lain? Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi seperti ini Bu, kita terkadang guru ini kan membuat anak ini merasa bersalah. Kamu harus belajar, nah kalau kamu tidak belajar, bagaimana? Nanti orang tua kamu sedih. Orang tua kamu kan sudah berjuang menyekolahkan kamu, menjadi bersalah anak itu Bu. Positif Bu memang tujuannya, cuman kan anaknya merasa bersalah. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin, apa itu makna disiplin? Kira-kira Bapak Ibu apa itu disiplin? Disiplin tepat waktu. Tepat waktu, taat aturan. Yang kita buka ya Bu ya, maka itu disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar Bu. Artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Contohnya seperti ini Bu, kita masuk ke Bank BRI disuruh pakai masker. Nyaman atau enggak Bu? Kita enggak nyaman ya Bu ya. Cuman kan itu karena katanya udah aturan. Sebetulnya seperti itu Bu. Disiplin itu harus dari kita Bu. Tujuannya memakai masker itu untuk apa? Untuk kesehatan Bu. Bukan untuk karena kita takut dengan orang BRI. Seperti itu Bu. Cuma ketika kita mendengar kata disiplin akan korelasikan dengan ketidaknyamanan Bu. Betul ya? Seperti itu. Allah, disiplin. Kayak gitu ya Bu ya. Ini Bu, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri, yang memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Ini ya Bu ya, disiplin itu nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan Bu. Artinya seperti kita memakai helm. Kita memakai helm itu Bu, bukan berarti karena kita takut ada razia Bu, tapi karena betul Bu, untuk keselamatan. Itu nilai kebajikan Bu. Artinya kayak anak nih mengganggu temannya, nilai kebajikannya apa Bu? Menghargai sesama. Kita tanamkan ke anak, kita harus menghargai sesama. Seperti itu ya Bu ya. Jadi disiplin itu berkaitan dengan nilai kebajikan Bu. Yang ketiga, kita masuk kebutuhan dasar manusia Bu. Kebutuhan dasar manusia, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kebutuhan dasar manusia itu Bu, atau setiap manusia bisa juga dengan murid itu ada 5 Bu kebutuhan dasarnya. Yang satu survival, yang kedua kesenangan, yang ketiga cinta, kasih atau bisa diterima, yang keempat pengusahaan, yang kelima kebebasan. Kalau survival ini Bu, kebutuhan dasar kita Bu, kebutuhan dasar manusia, yaitu berkaitan dengan fisiologis Bu, yaitu sandang, pangan, papan. Bagaimana anak itu mau nyaman di sekolah, mau aman. Kalau dia berangkat sekolah perutnya lapar, belum terpenuhi. Bagaimana dia mau mengatakan aman kalau di sekolahnya
di rumahnya kebanjiran. Artinya kebutuhan yang utama itu kebutuhan survival. Yang kedua itu kebutuhan cinta kasih. Cinta kasih itu kadang kan ada anak itu di sekolah di segini ini jahil hanya karena untuk dia pengen diperhatikan. Ada juga untuk kesenangan, Bu. Ada anak ini yang melakukan hanya untuk kesenangan dirinya. Yang keempat ini penguasaan. Penguasaan ini dia biasanya penguasaan ini menunjukkan siapa dia, Bu. Oh, ini lu saya, gitu loh, Bu. Yang terakhir itu kebebasan. Kebebasan itu anaknya ini tidak mau diatur, Bu. Ini kita ada kasus, Bu. Kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Siapa yang mau bantu jawab, Bu? Ya, Pak. Ya, Pak. Pada kasus anak SD kelas 6 yang dihadapi ibunya itu sering mengganggu temannya mengambil bekalnya itu, kemungkinan di rumahnya itu tidak disiapkan orang tuanya untuk sarapan pagi. Sampai di sekolah kemungkinan melihat temannya makan, anak itu merasa lapar atau ingin makan seperti temannya seperti itu. Maka jalan satu-satunya dia harus mengganggu temannya itu untuk meminta bagian atau sedikit dari makanan anak itu. Itu saja, Pak. Apa yang harus dilakukan Bapak sebagai kami punya Ibu Ria? Oh, kemungkinan sebagai Ibu Ria, anak itu harus kita dekati, ditegur. Kemungkinan kita jalan satu-satunya yang lain adalah apa? Memberitahukan kepada orang tuanya. Kalau memang anak itu memang tidak bisa dinasehati di sekolah, ya itu aja, Pak. Terima kasih Pak Atman. Kita akan lihat ya, Bu, ya, analisisnya, Bu. Jadi kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kenapa Pak siapa tadi? Agus. Artinya kita lihat yang kelima tadi, yang pertama kan survival. Artinya kalau dia Agus lapar, orang tuanya tidak membawakan yang bekal makan siang. Setelah kita tanya, ternyata itu berarti dia kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, sehingga dia mengambil bekal teman-temannya. Bisa jadi karena dia ini kurang perhatian, Bu. Yaitu teman Agus jadi perhatian, jadi dia ambil bekalnya ini ya, Bapak Ibu ya. Tadi kan temannya itu perhatian ke dia, itu bisa jadi juga tujuannya. Yang ketiga itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Penguasaan ya, Bu ya. Nyak dia paling hebat. Kayak gitu, Bu. Itu bisa jadi, Bu. Yang keempat itu kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, Bu. Hino-hino hayang ya jabalanku. Jadi dia pengen variasi yang berbeda, Bu, sehingga dia mengambil bekal temannya. Dan yang terakhir itu Agus hanya iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang dasar. Banyak ya, Bu ya, anak murid kita yang seperti itu mengganggu temannya hanya untuk kesenangannya, ya, Bu. Jadi kita belum tahu tanpa kita menanyakan secara langsung kepada Agusnya. Yang keempat, konsep semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada teori motivasi, ada motivasi eksternal dan motivasi internal, Bu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yaitu motivasi dari luar. Contohnya seperti ini, Bu. Pak Abdul Aziz ditugaskan kepala sekolah bersama dengan pengawas untuk mengikuti pelatihan di Gisting, tapi jam 3 sampai jam 5, Bu. Sedangkan itu di luar jam sekolahan. Bisa jadi, Bu, Pak Aziz ini ikut pelatihan hanya karena tidak enak apabila tidak melakukan
nggak enak nih sama kepala sekolah. Kalau enggak, kalau saya nggak ini nanti apa ya yang mau diapain Pak Man dengan saya? Kan kadang kita kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua itu mendapatkan imbalan. Saya mau ikutlah, siapa tahu ini transportnya besar atau apa ya nanti yang mau saya dapat. Itu Bu ya. Terkadang motivasi itu Bu yang apa namanya, sehingga kita ini melakukan kegiatan itu bukan motivasi dari diri. Cuman saya yakin kalau Pak Abdul Aziz ini motivasinya dari internal, yaitu tujuan disiplin positifnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya akan melakukannya. Seperti itu Bu. Artinya dari dirinya, sudah dari diri. Oh iya Pak, siap Pak, saya ini saya bersedia Pak untuk mengikuti kegiatan. Karena apa? Saya ingin menambah ilmu, saya ingin menambah teman. Itu dari dirinya Bu, positif itu. Bukan karena Mak Bang Iwi lawan Pak Man kali ditugas kok. Kayak gitu ya Bu ya. Ada juga ya Bu, terkadang kan kayak motivasi eksternal ini ya Bu. Saya sedikit bahas, kadang kita kan ngasih anak itu penghargaan ya Bu ya. Siapa yang mengerjakan, Bapak kasih bintang, Ibu kasih bintang. Siapa yang banyak mengerjakan berarti bintangnya banyak. Kalau bisa Bu, kalau kami di guru penggerak maya Bu, itu dihilangkan. Karena kita menjaga perasaan anak yang lain Bu. Bagaimana dengan anak yang tidak mendapatkan bintang? Karena pada dasarnya anak itu seperti tujuan pendidikan yang awal, tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya Bu, berbeda-beda. Artinya biarkan anak itu Bu, kalau jangan dipuji Bu, karena takutnya seperti ini nanti ketika anak itu dipuji, dia ranking 1 terus dia mendapatkan dia mendapatkan tugas, dia tidak menang, diledekin temannya, karena ranking 1, jadi kan anaknya menjadi merasa sedih Bu. Jadi harapan saya nanti kita sebagai guru itu, anak itu disamaratakan Bu. Kalau kemampuannya berbeda berarti metode pembelajaran kita yang harus divariasikan atau berdiferensiasi Bu. Seperti itu Bu ya, karena ada instruktur Bu. Kemarin waktu elaborasi pemahaman, ada seorang guru Bu membuat aplikasi. Seperti yang saya bilang tadi Bu, membuat aplikasi siapa yang bisa mengerjakan itu mendapatkan bintang. Disamperin sama instrukturnya, Bu, ini Ibu yang buat. Iya Bu, bagus Bu aplikasinya. Cuman Ibu pernah tidak merasakan posisinya menjadi orang yang tidak mendapatkan bintang banyak Bu? Coba Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Di situ Ibu itu berpikir, oh iya, seharusnya saya tidak seperti itu, tidak membeda-bedakan, tidak memuji yang berlebihan untuk anak tertentu. Begitu ya Bu ya. Setuju ya Bu ya? Kok kayaknya setuju? Setuju. Ini Bu ada IPA, ini ada kasus lagi Bu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dia memegang ujung hidungnya seperti ini. Terus, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju tidak Bu? Tidak setuju ya Bu ya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Pak, bukan konsekuensi ya Pak ya. Karena kita harus bisa membedakan hukuman dan konsekuensi.
Kata Pak Ahmad tadi ini adalah hukuman. Yang lain hukuman ya Bu ya. Ini Bu, hukuman dan konsekuensi kita bedakan. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, dia identitasnya itu identitas gagal Bu, negatif. Kalau dia identitas sukses itu netral, itu sesuatu yang harus terjadi dan itu positif Bu ya. Cuma dia netral. Karena nanti penyelesaiannya kita ada di restitusi ya Bu. Kalau untuk kasusnya Pak Seno sama Ipa tadi itu sebagai hukuman ya Bapak Ibu ya. Kira-kira konsekuensi sama hukuman sudah paham belum Bu? Contohnya kalau konsekuensi seperti ini Bu, anak datang terlambat 15 menit, terus anak itu kita suruh masuk, cuman pas istirahat dia tidak istirahat Bu. Itu namanya konsekuensi karena dia tidak ikut pelajaran selama 15 menit tersebut. Seperti itu Bu. Kalau hukuman, anak itu terlambat, kita suruh berdiri di depan Bu. Itu namanya hukuman. Sama kayak halnya dengan kalau guru olahraga Bu. Kalau pelajaran olahraga ada anak yang datang terlambat, itu kita suruh keliling lapangan 2 kali. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi Bu, karena dia berkaitan dengan pelajaran olahraga Bu. Karena dia kan masih mendidik. Kalau dia hukuman, dia tidak mendidik Bu. Dia korelasinya dengan negatif. Sekarang kita mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam seperti peraturan saat sekolah. Hukuman ya Bu ya. Karena kan dia hanya bertelanjang kaki, tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Tidak ada korelasinya Bu, karena kan dia hanya tidak menggunakan sepatu Bu. Artinya itu menjadi hukuman Bu. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Paham ya Bu? Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Kalau hukuman dia korelasinya dengan negatif. Kalau konsekuensi itu netral ya Bu. Betul ya Bu ya, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Di sini Bu, di sini posisi kita Bu, posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5 Bu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kita sebagai guru akan menjadi seperti apa Bu posisi kontrol kita? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini Bu. Kalau dia penghukum Bu, biasanya guru mengerti, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya guru itu berkata seperti ini Bu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Biasanya guru itu seperti itu ya Bu ya. Hasilnya anak murid biasanya akan memberontak Bu, menyalahkan orang lain, dia berbohong. Kaitannya dengan kualitas, murid meletakkan guru di atas luar dunia yang berkualitas. Guru akan menganggap kita ya guru yang suka menghukum Bu. Dan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu Bu, karena dia biasa menghukum ya Bu ya. Dampak kepada murid, murid akan terus mengulanginya. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Biasanya kalau membuat merasa bersalah,
gurunya akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi apa yang kita katakan itu membuat anak ini merasa bersalah, Bu. Udahlah ibu stres, kamu kayak gini terus, kayak gitu, Bu. Yang ketiga itu sebagai teman, Bu. Ayolah lakukan demi ibu. Jadi posisi ini hanya guru ini menganggap posisinya sebagai teman. Ayolah nak lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu seperti itu, Bu ya. Biasanya kan kalau teman kayak gitu ya, Bu ya. Yang keempat pemantau ini dia netral ya, Bu ya. Umpama anak terlambat, kamu tahu nggak aturannya? Sudah, Bu. Ya, oh, kamu tahu kan apa yang kamu lakukan? Terakhir itu, Bu, sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini, Bu, yang paling bagus, Bu. Jadi posisi manajer ini mengcover hal yang positif untuk kita, Bu. Jadi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak menyalahkan muridnya. Kalau dia malah mau buat kesalahan, kamu kenapa? Dia bertanya dulu, Bu. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaikinya? Biasanya manajer seperti itu, Bu. Nanti kamu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi murid itu nanti akan berkata, bagaimana ya saya bisa memperbaikinya? Ini, Bu, contoh pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa, Bu, biasanya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau guru ngomong seperti itu, jadi posisi konten guru sebagai apa, Bu? Sebagai membuat orang merasa bersalah ya, Bu ya. Jadi kan anak murid kalau gurunya udah ngomong kayak gini kan, jadi kayak merasa bersalah dengan gurunya dia. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Penghukum, berarti kan dia dari katanya saja sudah kasar ya, Bu ya. Sudah ada kata menghabisnya. Ayolah lakukan demi ibu. Itu teman ya, Bu ya. Keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau, Bu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer ya, Bu ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu apa, Bu? Kalau menyalahkan itu biasanya hukum. Nih, Bu, ada kasus. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira Ibu, posisinya Pak Harun ini, posisinya Ibu Wati ini sebagai siapa, Bu? Teman. Sebagai? Kalau sebagai teman ya, Bu? Kenapa bukan sebagai teman? Situ tadi ada kata-kata tolong bantu ibu. Ya, karena ada kata-kata tolong bantu ibu lah ya. Ibu ya, jadi dia sebagai kasus kedua ya, Bu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah.
Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Ibu Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengaku. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing bajunya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengaku tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Jadi Bu, Ibu Suti dari cerita kasusnya Dino dan Anto, posisinya sebagai siapa Bu? Kenapa Bu sebagai manajer? Maaf Bu. Dalam kasus ini si Pak Bu Suti itu menurut saya sebagai manajer, karena di situ Ibu Suti tidak langsung menghukum, tetapi dia menanyakan kepada Dino dia mengapa hari ini sangat emosi. Lalu Dino menceritakan masalahnya. Betul ya Bu ya. Di sini Ibu Suti menjadi sebagai manajer. Alhamdulillah Bu ya, artinya sudah paham semua apa itu sebagai guru, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah ataupun menjadi manajer. Yang keenam konsep yang kita pelajari yaitu Bu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya. Jadi Bu, keyakinan kelas ini sudah saya lakukan selama saya kembali yang punya di SMK 1 Sukabanjar, tapi saya sudah melakukan keyakinan kelas. Dasarnya itu dengan membuat kesepakatan kelas Bu. Saya sudah membuat kesepakatan kelas dan di situ kesepakatan kelas itu dibuat oleh anak-anak murid Bu, bukan dibuat oleh gurunya. Mereka yang membuat kesepakatan kelas. Setelah itu kita menanamkan nilai kebajikannya Bu. Jadi bukan hanya kita membuat kesepakatan terus apabila dia melanggar kita hukum, tidak Bu. Tapi kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, kita tanamkan nilai-nilai kebajikannya Bu, yang untuk dia yakini. Jadi itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Dasarnya dari kesepakatan kelas, lalu kita ambil nilai kebajikannya, kita buat sebuah keyakinan kelas, sehingga akan tercipta dengan lingkungan positif di sekolahan kita Bu. Jadi jangan, kalau menurut saya yang saya lakukan ya Bu ya, jadi sebelum pelajaran dimulai, saya membuat kesepakatan kelas
Dan saya mengambil nilai kebajikannya, yang itu nilai kebajikan itu yang saya tanamkan ke murid-murid Bu, menjadi sebuah keyakinan kelak yang dia harus harus dilaksanakan Bu. Ketika anak itu melanggar, jangan dihukum Bu. Cuma kita ingatkan kembali, kita sudah membuat keyakinan kelas. Kamu ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu ya Bu ya. Saya di sini ada dokumentasi Bu. Ini dokumentasi yang pernah saya buat Bu, membuat sebuah keyakinan kelas Bu. Caranya saya menggunakan ini Bu, kertas apa saya lupa ya namanya ini. Apa? Taruh ya Bu, bukan origami ini Bu. Saya lupa Bu, yang bisa ditempel itu Bu. Ini bisa ditempel. Jadi ini saya bagikan ke anak. Saya bagikan ke anak murid Bu. Mereka membuat keyakinan kelas apa ya, atau kesepakatan kelas, lalu mereka tempel Bu. Ini dari mereka tempel. Setelah itu kita kelompokkan mana yang sama kebajikannya, nilai kebajikannya kita nama, baru kita buat sebuah keyakinan kelas. Anda akan terbentuk keyakinan kelas. Jadi contohnya itu, dan di saat belajar kita tidak mengganggu temannya. Itu ada nilai kebajikannya apa Bu? Saling menghargai. Ya seperti itu ya Bu ya, salah satu contohnya. Jadi dari kesepakatan kelas kita menjadi sebuah keyakinan kelas Bu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan yang besar. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya yang positif ya Bu ya. Jangan seperti dilarang, itu negatif Bu, itu peraturan Bu. Kalau keyakinan kelas itu lebih dia ke positif, mempunyai nilai kebajikan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya selalu yang diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan-kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kita keyakinan kelas juga bisa kita ini Bu berganti. Setelah kita evaluasi apa yang akan kita tambah atau apa yang ingin kita rubah Bu. Iya. Saya harapan saya nanti Bu, kalau memang belum ada yang membuat keyakinan kelas supaya anak ini lebih nyaman, kita buat Bu. Oh berarti kalau kita mau belajar, ingat saya nggak boleh terlambat. Kalau saya terlambat berarti saya melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang terakhir, konsep terakhir ini Bu yang paling menarik, segitiga restitusi Bu. Segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini Bu, posisi restitusi, segitiga restitusi Bu. Yang pertama, validasi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Biasanya kalau menstabilkan identitas itu kita ada bahasa yang baik Bu, yang santun. Pasti biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu ngerasa tidak terpojokkan ya Bu ya. Oh iya ya, seperti itu Bu. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya, oh iya Bu, ya Bu. Jadi anak itu enggak ngekek lah Bu bahasanya ya, kalau kita keluarkan dengan bahasa pertama. Jadi kita stabilkan dulu Bu anak itu, menstabilkan identitas biar anak itu tidak membuncang. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Artinya kalau validasi kita menanyakan Bu,
Ya, validasi, artinya memvalidasi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Biasanya kita tanya, pasti kamu ada alasan kenapa kamu melakukannya. Coba Bapak mau tahu apa alasannya. Adakah cara yang lain lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu Bu, itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Setelah itu baru kita, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi kita tanyakan, menanyakan keyakinan. Setelah itu kita menanyakan ke dia solusinya Bu. Dan kita, kalau solusinya positif, kita mendorong solusi anak tersebut Bu. Kalau dia terlambat, kita akan tanya bagaimana cara kamu mengatasinya agar kamu tidak terlambat. Ini segitiga restitusi ini menggambarkan posisi guru sebagai manajer ya Bu ya. Penyelesaiannya bukan menjadi teman atau pemukul, merasa bersalah atau pemantau, tapi lebih cenderung ke manajer Bu. Ini Bu ya, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bu, saya ada video, contoh video Bu, yang sudah saya buat kemarin bersama murid SDN 1 Sukabanjar dengan Alia. Kita lihat ya Bu ya videonya, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Itu ya Bu ya, salah satu contoh video
penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Harapannya Bu untuk kedepannya, jika ada anak kita yang kena masalah itu kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Mungkin itu saja Bu materi diseminasi budaya positif yang telah saya jabarkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Niti. Baik. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab dan tanggapan. Saya buka untuk 2 termin pertanyaan. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bisa tolong dibuka slide yang tentang restitusi segitiga tadi Pak, atau segitiga restitusi. Bukan yang di hari. Nah, saya sangat setuju dengan memecahkan suatu masalah menggunakan segitiga restitusi ini. Dan selama saya mengajar, jujur baru kali ini saya tahu dan mendengar tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini menyelesaikan anak yang mempunyai masalah itu tidak langsung dengan kekerasan atau menunjukkan anak bahwa dia adalah yang paling bersalah, tetapi di sini kita bisa mencari tahu latar belakang penyebab anak itu mengapa bisa melakukan kesalahan tersebut dan melakukannya berulang-ulang kali. Mungkin ini bisa kita terapkan di sekolah tercinta kita ini, bahwa kita mulai belajar dari sekarang untuk menyelesaikan masalah yang ada pada anak-anak itu tidak dengan kekerasan, tetapi kita bisa mencari tahu mengapa kok kamu bisa melakukan masalah ini, bisa melakukan kesalahan tersebut. Nah, mungkin ini kalau di SD mungkin ini sangat cocok ya Pak ya, karena SD itu kan di mana anak-anak itu masih sangat butuh yang namanya kasih sayang, perhatian terhadap guru. Mungkin anak itu melakukan kesalahan bukan karena dia nakal, tetapi hanya satu tujuan mereka, yaitu ingin diperhatikan oleh temannya, ingin diperhatikan dengan gurunya, seperti itu. Terus pertanyaan saya, apakah segitiga restitusi ini cocok diterapkan untuk jenjang SMP? Mohon penjelasannya. Baik, penanya berikutnya saya persilakan. Kepada Bapak Ali pemateri, tolong dibuka tentang guru sebagai teman atau guru sebagai manajer. Posisi kontrol ya? Ya. Posisi kontrol guru restitusi, posisi kontrol guru ada situ sebagai teman, tapi kebanyakan tadi yang disampaikan oleh Pak Ali sebagai guru yang menguasai ilmu pendidikan atau sebagainya, itu posisinya itu yang baik guru sebagai pemantau. Apakah kita bisa masuk dalam guru sebagai teman atau manajer? Itu posisi kita sebagai guru itu yang mana yang lebih baik, atau bagian apa sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Itu saja Pak. Baik, itu tadi ada dua
pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama, apakah segitiga restitusi cocok diterapkan di siswa untuk SMP? Dari Bapak, saya persilakan untuk memberikan jawabannya. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu NK dan saya, katanya apakah cocok segitiga restitusi atau posisi kontrol guru segitiga restitusi ini diterapkan untuk jenjang SMP? Ini Bu, untuk segitiga restitusi ini cocok diterapkan di mana saja Bu, dari jenjang TK, SD, SMP ataupun SMA, tergantung dengan permasalahannya Bu, siapa yang ingin menanganinya. Mungkin Ibu yang Ibu bingung ini kan karena guru SMP ini kebanyakan guru mapel semua ya Bu ya, tidak ada yang bertanggung jawab, betul ya Ibu ya. Jadi begini Bu, kalau kasusnya itu dia berada di masih dipegang oleh terjadinya di kelas dan masih dipegang oleh guru mapel, maka yang akan menanganinya guru mapel tersebut Bu. Jadi kalau kasusnya dia berada di luar sekolah atau pada saat posisi istirahat, itu yang cocok untuk menanganinya guru BK Bu, atau dengan kolaborasi dengan guru wali kelasnya Bu, karena kan wali kelas yang tahu anaknya Bu, sifat anaknya. Jadi kita sesuaikan Bu dengan situasinya. Menggunakan segitiga restitusi itu sangat cocok Bu. Yang penting kita tidak menegur anak itu secara langsung di depan orang-orang dan tidak menyalahkan anak itu secara langsung Bu. Jadi segitiga restitusi ini mencari solusi Bu, ada solusinya. Begitu ya Ibu. Cukup Bu? Ya, ke pertanyaan yang kedua, mana yang lebih baik, restitusi posisi kontrol guru, apakah dia sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau dia sebagai manajer? Sudah Bapak untuk memberikan tanggapan. Saya persilakan. Iya, terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya dari kelima posisi kontrol ini mana yang lebih bagus? Cuma di sini saya melihat dari pertanyaan Pak Ahmad, sebagai teman dan sebagai pemantau ini kan positif ya, mungkin begitu ya Pak ya. Kalau sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, sepertinya itu sudah konotasi negatif ya Bu ya. Kita tidak ingin dicap sebagai guru yang suka menghukum atau guru yang suka membuat anak menjadi merasa bersalah ya, karena itu sangat negatif. Cuman Pak, di sini teman dan pemantau di sini Pak tidak memberikan solusi Pak. Seperti yang kita jelaskan saya tadi itu sudah saya jelaskan. Teman, kalau dia posisi teman, dia hanya membuat alasan untuk muridnya. Gurunya berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak dengan ibu pernah bantu kamu. Biasanya guru itu hanya berkata seperti itu Bu, dia memposisikannya sebagai teman Pak. Tidak ada solusinya. Jadi dia tidak menanyakan bagaimana cara kamu untuk merubahnya. Bagaimana caranya kamu agar kamu tidak mengulanginya lagi. Begitu juga dengan pemantau Pak. Pemantau di sini tidak memberikan solusi. Makanya di sini yang paling cocok itu yaitu sebagai manajer Pak posisinya. Karena di sini kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi kita menstabilkan identitas anak itu. Mungkin anak itu masih emosi. Jadi kita dukung Pak. Bukan berarti kita mendukung kesalahannya, bukan. Tapi kita mendukung keadaan dia saat itu. Oh iya nak, wajar kalau kamu melakukan itu. Karena kan kamu melakukannya karena alasannya seperti mungkin Bapak juga kalau menjadi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Begitu. Setelah itu kita tanya, Pak Ijazin tindakan yang salah. Kita menanyakan kenapa dia melakukan itu. Setelah itu Pak, baru kita menyampaikan keyakinan itu Pak. Kita memberikan solusi, membantu anak itu menemukan solusi Pak.
Tapi bagusnya kita menanyakan terlebih dahulu bagaimana bagusnya, karena sebaik-baiknya kita itu tidak mengontrol anak, tapi dari dirinya Pak, dari keyakinannya. Artinya solusi itu memang ikhlas dia melakukannya, bukan kita kamu harus berubah, kamu gini, bukan solusinya langsung yang kita keluarkan Pak. Cuma ketika anak itu tidak bisa mendapatkan solusi, kita bantu anak untuk menemukan solusinya Pak. Jadi posisi yang paling bagus itu adalah manajer Pak, karena di situ manajer membantu anak menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Pak. Cukup ya Pak? Baik, demikian tadi acara dan semi acara sudah kita lalui, tanya jawab sudah, dan Bapak Ali sudah memberikan tanggapan. Acara berikutnya yaitu doa pada Bapak Abdul Aziz, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk memimpin doa. Sebelum doa, ada baiknya kita hadirkan rasa khauf dan roja kita, ialah rasa takut dan rasa harap kita. Mudah-mudahan doa yang kita munajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matit tawbah. Alhamdulillah ala ni'matir rahmah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah islamiyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara demi acara sudah kita lalui ini. Sebelum saya tutup pada acara pada siang hari ini, saya selaku